kingdom. Jadi di dunia ini dibagi menjadi 5 kingdom ya. Ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Lah, apa saja di dalamnya ini ya, nanti kita lihat. Oke ya, ketika kita berbicara tentang kingdom Monera ya, di dalamnya itu ada bakteri ya. Contohnya itu misalkan ada bakteri Escherichia coli atau disingkat E. coli. Ini bakteri ini yang menyebabkan penyakit diare. Selain bakteri, di Monera juga ada alga biru atau ya, alga biru ini contoh dari Monera ya. Jadi di Monera ada bakteri dan alga biru. Oke, kita lihat selanjutnya di Protista. Nah, ini di Protista itu sebenarnya nanti dibagi 3 ya. Ada Protista mirip tumbuhan, Protista mirip hewan, dan Protista mirip jamur. Nah, ini ada contohnya amoeba ya. Di sini amoeba itu bisa bergerak ya, jadi disebut Protista mirip hewan. Sedangkan Euglena ini yang punya pigmen bisa fotosintesis ya, jadi dikatakan Protista mirip tumbuhan. Euglena itu. Kalau Paramecium itu masuknya Protista mirip hewan ya. Jadi di sini Protista ada amoeba, Euglena, dan Paramecium. Oke, selanjutnya di fungi ada apa saja nanti di fungi ya. Jadi fungi itu adalah jamur. Di sini ada misalkan Rhizopus oryzae ya. Di sini merupakan jamur untuk membuat tempe. Ada Volvarella volvacea, itu jamur merang ya. Ini jamur yang bisa dikonsumsi. Selanjutnya juga ada Auricularia, itu jamur kuping. Ini juga jamur yang bisa digunakan sebagai bahan makanan untuk dikonsumsi. Selanjutnya kita masuk ke Plantae ya. Nanti di Plantae dibagi menjadi 3 ya, tumbuhan ya. Plantae itu tumbuhan dibagi menjadi 3. Ini ada tumbuhan lumut, tumbuhan paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Nanti di sini berbiji juga dibagi 2 lagi, ada berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Selanjutnya di Animalia atau hewan nanti ada hewan bertulang belakang ya, juga hewan tidak bertulang belakang ya, atau vertebrata dan avertebrata. Oke, kita masuk ke lumut ya. Jadi ciri umum lumut atau Bryophyta yaitu adalah yang pertama tidak berpembuluh ya. Jadi di lumut itu tidak punya pembuluh ongkut, jadi tidak punya xilem dan phloem. Terus di lumut juga tidak memiliki daun, batang maupun akar sejati ya, sehingga di sini juga maksudnya disebut akarnya itu rhizoid atau akar semu. Terus ada habitat ya, atau habitat atau tempat tinggalnya itu berada di daerah tempat yang lembab ya. Jadi otomatis lumut itu nggak bisa hidup di daerah yang kering. Lumut ini juga bisa menjadi indikator pencemaran lingkungan ya. Jadi kalau di daerah tersebut ada lumut, bisa dikatakan masih terbebas dari pencemaran ya. Jadi bisa untuk indikator pencemaran. Lumut berukuran kecil ya. Jadi sini lumut itu berukuran kecil, kebanyakan tidak sampai 1-2 cm ya. Jadi bisa saya lihatkan ukurannya sangat kecil. Ini kalau foto dari belum diperbesar ya. Nah, ini ketika di zoom, jadi ini kurang lebih 1-2 cm. Mengalami metagenesis ya. Jadi ini nanti ada pergiliran keturunan ya. Ada fase seksual dan fase aksesualnya. Terus hidupnya secara berkoloni ya, jadi kelompok ya. Nah, ini kalau yang gambar ini itu bagian-bagiannya. Jadi pertama itu kayak gini, di zoom lagi udah kelihatan. Nah, ini kalau ini sudah di zoom pakai mikroskop ya. Di sini ada rhizoid bawah ini. Jadi paling bawah itu rhizoid.
terus naik ke, nah ini yang bentuk daunnya ini ya, itu dibaiklah gametofit. Jadi ini untuk reproduksi seksualnya. Di sini gametofit, ada daun dan batang, terus tangkai, terus yang atas sporogonium. Ini sporogonium yang berisi spora ya, jadi nanti untuk proses reproduksi aseksual atau sporofit. Nanti kalau sporogonium itu pecah akan keluar spora. Oke ya, itu ciri umum dari lumut. Kita lanjut, sekarang masuk ke paku-pakuan. Ini paku bukan paku bangunan ya, ini tumbuhan paku-pakuan atau yang disebut Pteridophyta. Kita lihat ciri umumnya. Oke, tumbuhan paku di sini sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati atau disebut tumbuhan kormus. Ya, jadi sudah kelihatan mana akarnya, mana batangnya, dan mana daunnya, makanya dinamakan sudah memiliki akar, batang, daun sejati. Sudah memiliki pembuluh angkut ya, jadi di sini sudah memiliki xilem dan floem. Xilem itu nanti untuk mengangkut air dan mineral, floem ya untuk mengangkut hasil fotosintesis. Selanjutnya ciri umum tumbuhan paku, jadi ukuran tubuhnya sudah mulai tinggi ya, jadi sudah bervariasi mulai dari milimeter ya, beberapa mili hingga mencapai setinggi 6 meter ya, itu paling tingginya itu. Paku-pakuan juga mengalami metagenesis atau bergiliran keturunan ya, sama seperti lumut ada bergiliran keturunan. Nah di sini tumbuhan ini tidak menghasilkan bunga, melainkan spora ya, jadi tumbuhan paku-pakuan itu tidak berbunga tapi berspora. Nah, ciri khas yang lain yaitu ketika daunnya muda itu menggulung ya, itu ciri-cirinya ya. Jadi ini tumbuhan paku ya, kayak gini ya, kurang lebih contoh salah satunya. Nah ini ada bagian-bagiannya tadi yang saya bilang ya, ini ada sudah punya akar, sudah dibedakan antara akar, batang, dan daunnya, jadi sudah kelihatan beda, sudah bisa dibedakan. Terus ini nomor 2 ya, ada daun muda menggulung ya, jadi ini juga daun muda ketika belum jadi daun yang besar, yang masih kecil itu menggulung ya, daun mudanya menggulung. Yang nomor 3 sporanium, jadi ini tumbuhan paku ini kalau yang atas ini nggak ada sporanium ya, tapi yang balik bawahnya yang nggak kelihatan itu berisi titik-titik hitam ya, jadi titik-titik hitam itu sporanium, nanti kalau pecah akan keluar sporanya ya. Jadi di daun tumbuhan paku itu ada sporanya tapi di bagian bawah, kalau ini nggak kelihatan ini ya, jadi ini di bagian balik bawahnya itu. Oke, itu ciri umum dari tumbuhan paku ya, atau Pteridophyta. Oke, next. Selanjutnya ada tumbuhan berbiji ini. Jadi tumbuhan berbiji ya, itu atau spermatophyta itu dibagi menjadi 2 nanti ya, berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Untuk berbiji terbuka atau gimnosperma, yang berbiji tertutup angiosperma. Oke, kita lihat ciri umum tumbuhan berbiji terbuka dulu. Jadi di sini bijinya namanya aja berbiji terbuka, bijinya tidak dibungkus daun buah ya. Terus yang selanjutnya alat reproduksinya berupa strobilus ya. Jadi strobilus itu untuk khasnya di biji terbuka ya, bentuknya beda dengan bunga ya. Terus ada batang besar dan berkambium ya. Terus selanjutnya ada punya akar, tunggang, dan serabut. Nah ini juga yang khas, daunnya sempit, tebal, dan kaku. Terus gimana untuk menghafalkan macam-macam tumbuhan gimnosperma? Kita bisa pakai ini ya, Pak Haji Damar girang melihat pintu terbuka ya. Oke, jadi Pak Haji itu maksudnya apa? Pakis Haji ya. Terus ada tanaman damar
itu masih sama ya, tanaman tamar. Girang itu berarti ginkgo biloba. Melihat itu berarti tanaman melinjo. Melinjo tahu ya, melinjo itu yang digunakan untuk membuat emping itu. Dan terakhir pintu itu pinus. Terbuka lah, nggak ada ini untuk pelengkap aja, pintu terbuka gitu ya. Jadi contohnya Pak Haji Tamar girang melihat pintu terbuka. Bagi saji tamar, ginkgo biloba, melinjo dan pinus. Selanjutnya ciri umum tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperma itu aja bijinya dibungkus daun buah ya. Jadi bijinya itu di dalam buah, kayak misalkan tanaman mangga itu ya, itu bijinya kan di dalam buah mangganya ya, itu gitu. Terus alat reproduksinya berupa bunga. Nah ini ya bisa diingat-ingat, kalau yang gimnos itu strobilus, kalau yang angios itu sudah bunga ya. Nah, nanti di angios ini tumbuhannya dibedakan menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Ini salah nulisnya, dikotil ini maksudnya. Oke, kita bisa lihat ini ada bagan gambar ya, untuk membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil. Ini ya, jadi yang atas ini monokotil ya, jadi yang atas monokotil, yang bawah itu dikotil. Ini dibedakan mulai dari keping biji, tulang daun, batang, bunga, dan akar. Kita lihat kalau di monokotil ya, itu bijinya berkeping satu ya, satu ketulitan. Sedangkan dikotil itu bijinya berkeping dua. Selanjutnya ke tulang daun. Kalau tulang daun di monokotil itu tulang daunnya sejajar atau melengkung ya. Jadi melengkung sejajar maksudnya kayak seperti padi, jagung itu yang melengkung sejajar. Kalau di dikotil tulang daunnya itu ada menyirip atau menjari ya. Kalau menyirip itu berarti kayak sirip ikan, kanan kiri itu, seperti contohnya tanaman mangga, jambu itu menyirip. Kalau yang menjari ini berarti contohnya tanaman pepaya ya. Oke. Terus ke batang tumbuhan dikotil itu bergas pengangkutnya, di monokotil ya, monokotil itu bergas pengangkutnya tersebar. Sedangkan di dikotil bergas pengangkutnya tersusun dalam satu lingkaran ya. Ini dari tersusun, silemnya yang dalam, phloemnya yang di luar, dari tengah-tengahnya nanti ada kambium. Kalau yang ini kan enggak, ini tersebar lingkaran-lingkaran ini ya. Terus ada bunganya. Bunga di monokotil itu terdiri dari 3 atau kelipatan 3 ya, 3, 6 itu berarti monokotil. Kalau bunga di dikotil itu bisa kelipatan 2, kelipatan 4 atau kelipatan 5 ya. Jadi di sini bedanya. Terus di akar yang terakhir, kalau akar monokotil akarnya akar serabut. Jadi mudah untuk dicabut, itu akar serabut itu di monokotil. Sedangkan di dikotil itu akarnya akar tunggang ya, lebih kuat, jadi susah dicabut. Oke ya, itu jadi perbedaan antara tanaman dikotil dan monokotil.